Ya pemirsa, kita akan melanjutkan dialog 100 hari kerja Prabowo Gibran. Saya akan bertanya kepada Kang Ujang terkait dengan pagar laut, polemik pagar laut ini penegakan hukumnya sampai dengan saat ini sebenarnya seperti apa? Karena terkesannya lama untuk menetapkan siapa pemilik dari pagar laut itu. Ya, kami tidak lama ya, langsung begitu publik mengetahui dan direspon oleh masyarakat sudah ramai gitu ya, sudah viral gitu. Kami pemerintah khususnya Pak Prabowo langsung menginstruksikan untuk mencabut. Tetapi kan memang ada aturan-aturan yang harus diselesaikan. Artinya mencabut dari hak guna bangunan. Menteri ATR kan sudah mencabut itu gitu. Lalu juga Angkatan Laut juga sudah mengeksekusi itu. Karena memang kan ini masalahnya rumit. Tetapi tadi ketegasan itu menjadi sangat clear dari Bapak Presiden. Kalau presiden yang lain saya tidak tahu. Yang jelas kenapa Bapak Prabowo itu salah satunya adalah kepemimpinan yang merakyat dan tegas. Dan itu juga terpotret dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator. Jadi dengan ketegasan itu sangat clear, sangat jelas, berefek positif yang baik bagi pemerintah. Karena dalam bernegara, kalau tidak ada ketegasannya, agak sulit kita untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu Pak Presiden tahu persis bahwa ini langkah yang tepat untuk tadi ya mencabut dan menyelesaikan semua persoalan terkait dengan pagar laut tersebut. Ya saya meyakini dalam waktu dekat juga akan selesai, akan clear begitu. Yang kedua, kalau kita bicara soal kepuasan lah, maka program-program yang menjadi janji kampanye Pak Prabowo sudah mulai direalisasikan, ya MBG dan lain sebagainya. Nanti di Februari itu ada cek kesehatan gratis dan masih banyak lagi. Kami bertugas untuk bisa mengimplementasikan atau merealisasikan janji-janji kampanye dari Pak Prabowo. Nah, tadi soal pagar laut juga bahwa kami akan menegak secara adil. Kami akan melakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya para nelayan yang saat ini dirugikan. Pada prinsipnya begini Bang Kevin, Pak Presiden ingin peduli dan ingin memastikan bahwa keinginan rakyat Indonesia, para nelayan itu diutamakan dan diprioritaskan. Dan itu menjadi kebijakan Pak Presiden. Baik Kang Ujang, saya mau ke Bang Panggi tanggapannya terkait dengan polemik dari pagar laut ini yang sampai dengan saat ini juga masih belum diketahui siapa pemiliknya, seperti apa sebenarnya? Iya, sebenarnya Bang Kevin sebelum bicara itu kan negara itu ada tiga, negara, pasar, dan rakyat ya. Jadi negara liberal, kapitalis, sosialis yang subsidi hobinya bantu rakyat. Nah, negara yang sebetulnya kuat wibawanya, punya karismatik yang kuat, itu negara yang berdaulat kan. Jadi kedaulatannya, daulatnya daulat rakyat. Jadi bukan korporasi, bukan pengusaha, bukan kelompok-kelompok yang tidak terjamah kan, termasuk negara Pancasila. Makanya negara sosialis hobinya bantu rakyat sebenarnya. Nah, kapitalis itu negara yang diserte kan, Adam Smith itu, negara penjaga malam. Negara nggak boleh kuat, yang kuat itu korporasi, yang kuat itu adalah pasar. Makanya itu bicara tadi soal tadi, yang kedua adalah tiket. Tiket itu kalau negaranya nggak kuat, itu harga tiket bisa 100%, 200%, 300%. Bahkan sampai kenaikannya 500% pada Natal dan Lebaran. Kenapa? Karena negaranya nggak berdaulat, negara dikuasai oleh pasar sebenarnya, harga yang tidak terkontrol oleh negara. Nah, meskinya Pak Prabowo besok karena ini adalah negara yang berdaulat, kuat dibanding pasar, rakyat yang berdaulat, negaranya kuat, ya nggak boleh tiket itu naik lebih dari 100%, termasuk di Lebaran maupun Natal, nggak boleh diskriminatif, sama semua. Nah, ini adalah ciri-ciri negara yang cukup kuat, termasuk soal pagar ini. Pagar ini siapapun orangnya, harus mestinya memang Pak Prabowo nggak melihat ini siapapun, mau korporasi, mau naga, mau harimau, mau apa. Ini negara berdaulat gitu, nggak boleh magar-magar laut tanpa aturan yang jelas. Termasuk PDIP kita apresiasi juga nih Bang Arya, ijazah yang ketahan di Jawa Barat dirembes oleh PDIP, kan ini menarik program-program seperti ini. Ijazah yang ditahan karena lulus nggak sempat bayar. Termasuk besok itu banyak istri-istri ibu yang mau melahirkan nggak ada uang, ketahan, nggak bisa keluar dari rumah sakit. Ini juga bisa menjadi program penting bagi pemerintah ke depan. Nah, bicara yang terakhir adalah tadi ada tiket, tadi ada haji. Haji misalnya itu juga menjadi hal penting karena banyak yang nggak bisa berangkat, mundur karena nggak sanggup bayarnya. Nah, sehingga dengan adanya hal ini bantuan dari 80 juta menjadi 50 juta, itu sebenarnya sangat populer.
populis menurut saya. Sampai uangnya itu nih Bang Arya bilang, ini tis ini gimana defisitnya anggaran nanti. Nah itu yang hari ini menteri-menteri ini jangan habis uang mereka. Kita kan pusing ini lihat menteri juga tingkah laku hari ini, totet di jalan terus kan. Nah ini sibuk dengan forwardernya, sibuk dengan ajudannya, sibuk dengan seremonialnya, ya. Oke, baik. Kemana-mana kita hari ini karena menteri terlalu banyak, gemuk ini besar juga jumlahnya hari ini, jalan penuh dengan totet-totet ini, pusing juga kita. Jadi ini juga akhirnya menteri tidak berguna juga nih. Makanya hari ini jangan totet-totet aja menterinya. Cari anggarannya nih, bantu Presiden Prabowo mewujudkan janji politik kampanye politiknya. Saya persilakan kepada dari tiket, haji termasuk pagar laut itu adalah kedaulatan negara. Negara semua. Baik. Langsung. Kang Ujang silakan menanggapi pernyataan dari Bang Pangi. Ya tentu saya bersyukur ya kalau ada akademisi, ada pengamat, ada politisi seperti Bang Pangi, Bang Arya Bima. Ya tadi mensupport ya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, karena sejatinya apa yang baik dari kami, dari pemerintah masih didukung oleh seluruh komponen bangsa. Apa yang menjadi minus-minus, kekurangan, kebolongan dari kami, tentu itu yang harus dikritik dan menjadi evaluasi bagi kami semua. Ya 3 bulan ini waktu yang singkat dan awal, dan kami sudah memberikan fondasi yang cukup kuat untuk memastikan menata Indonesia dalam 57 bulan ke depan. Oleh karena itu, fondasi kepercayaan, kepuasan yang tinggi dari publik, dari masyarakat, ditambah juga dengan keyakinan yang begitu tinggi juga, hampir 90%, ini kan menjadi modal dasar bagi Pak Prabowo, bagi kami semua, pemerintah, untuk memastikan bahwa ritme kerja ke depan secara bertahap, apa yang menjadi janji kampanye beliau, itu akan kita eksekusi satu demi satu, tahap demi tahap. Kami yakin semuanya akan kita kelola, kita manage dengan baik. Oleh karena itu, tadi penilaian 3 bulan ini menjadi penilaian yang sangat penting yang untuk sebagai langkah awal bahwa kami bekerja untuk lebih giat lagi, lebih keras lagi untuk memastikan rakyat Indonesia meningkat kesejahteraannya. Pak Prabowo mengatakan tadi ya di awal bagaimana kemiskinan harus dihilangkan, kebodohan juga kita harus minimalisir, lalu juga yang stunting juga ya harus dikurangi. Inilah sebenarnya hal yang penting dari Bapak Presiden yang kita cukup bangga punya presiden yang tegas, yang merakyat, yang di awal-awal ini kebijakan-kebijakannya bisa dieksekusi dengan cepat. Tantangannya memang tidak mudah, tidak ringan, 3 bulan ini, bahkan 57 bulan ke depan. Tetapi kami yakin dengan kerja ikhlas, kerja keras, seluruh komponen bangsa, jika kami kompak, pemerintah kompak dengan rakyatnya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kami meyakini dukungan publik, dukungan masyarakat itu menjadi penting untuk bisa memastikan kinerja kami bisa bekerja dengan baik dan lebih baik lagi. Hanya dengan kerja baik itulah tentu masyarakat akan menilai dengan objektif apa yang kami lakukan. Pak Presiden selalu mengatakan apa yang dilakukan langkah-langkahnya itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Selalu katakan rakyat dan rakyat. Oleh karena itu ada efisiensi gitu ya, dipangkas agar efisien. Itu adalah bagian daripada kepentingan memotong anggaran gitu ya untuk memastikan anggaran untuk kepentingan rakyat. Begitu, Bang Kevin. Saya mau ke Bang Arya. Tadi Bang Pangi sempat mengkritisi terkait dengan menteri-menteri. Menurut Anda apakah memang dari menteri-menteri dari Prabowo Subianto mungkin ini bisa atau harus di-reshuffle karena memang sampai dengan saat ini belum ada penegakan hukum yang kuat dalam penanganan dari pagar laut ini, Bang Arya? Ya tidak spesifik soal pagar laut ya. Apakah pemerintahan Pak Prabowo yang 100 hari ini cukup untuk menilai kapasitas menterinya ya sebagai pembantu? Ini yang menjadi PR karena tadi masing-masing kementerian harus punya roadmap kerja masing-masing. Tapi persoalannya tidak hanya kapasitas dan kapabilitas. Yang lebih penting itu integritas. Saya melihat sebagai leader presidennya Pak Prabowo yang sudah demikian ingin berbuat banyak untuk kepentingan rakyat dengan berbagai program-program sosialnya, tidak bisa kemudian banyak hal
tadi pasti akan terbentur pada hal yang terkait dengan anggaran APBN, karena APBN-nya tidak berubah banyak. Saya ini lama di DPR, tetapi programnya banyak berubah. Harus pinter-pinter bagaimana saya katakan tadi, integritas tadi, harus mencari berbagai hal, menyelesaikan persoalan-persoalan itu tanpa harus menunggu terkait dengan ketersediaan anggaran. Contohnya begini, banyak nih daerah bencana ini. Ya. Kemarin saya di Lewotobi itu hampir 6 hari di sana. Saya mengunjungi hampir 6 pengungsi, ya, base camp pengungsi. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikerahkan untuk restrukturisasi terkait dengan kredit kepada Bank Himbara misalnya. Ini harusnya Kementerian Sosial atau Kementerian BUMN, seluruh kementerian harus bekerja untuk apa-apa sih sebenarnya memitigasi di daerah-daerah bencana. Oke. Tidak di Wakatobi, di Jawa Tengah ada, di Sumatera ada, di Papua ada, di Maluku ada. Ini bencana ini luar biasa. Di daerah bencana setiap menteri harus memitigasi apa yang dikerjakan tanpa harus menunggu hal yang sifatnya mesti anggaran saja. Ada kebijakan misalnya, ada kebijakan yang bisa langsung dikerjakan. Ya, semacam ini saya kira penting. Tapi saya percaya optimis dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini akan mampu melihat menteri-menteri ini untuk 5 tahun ke depan mana yang punya integritas. Dia tidak hanya sebagai pemimpin yang punya kemampuan teknokratik saja, tapi juga mempunyai integritas sebagai seorang menteri yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Karena integritas ini akan kreatif. Integritasnya akan mencari solusi-solusi, terobosan-terobosan yang lebih cepat untuk melayani tadi. Karena beban pemerintah sekarang ini nggak mudah, apalagi kalau kita kaitkan dengan situasi global. Kita ini sudah nggak mandiri, pangan kita sangat tergantung, energi kita tergantung, keuangan kita tergantung. Baik. Ketergantungan kita dengan luar itu begitu luar biasanya, maka perlu situasi global yang tidak menentu itu orang-orang menteri, ya seorang menteri yang punya selain kapabel, integritas yang kuat, dan itu tentu evaluasinya hak penuh seorang presiden untuk melihat kinerja kabinet ke depan. Baik. Saya sudah menangkap poinnya terkait dengan pangan tergantung, energi juga tergantung, dan juga terkait dengan mitigasi bencana tadi. Kalau Kang Ujang menanggapnya seperti apa? Kang Ujang. Baik, nampaknya ada terkendala komunikasi dengan Kang Ujang. Saya mau ke Bang Panggi menanggapi dengan pernyataan dari Bang Arya tadi. Apakah Anda setuju, Bang Panggi, terkait dengan dari integritas tadi bahwa mitigasi bencana perlu ditegaskan, kemudian ketergantungan dari pangan dan energi juga masih belum memadai? Seperti apa Bang Panggi melihatnya? Iya, apa yang disampaikan Bang Arya, misal ketergantungan pada soal pangan, energi, dan termasuk keuangan, itu kan fakta hari ini. Jadi bagaimana sekarang hari ini kondisi termasuk kebutuhan soal bencana dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian untuk menghadapi subsidi yang terjadi hari ini untuk keuangan negara yang defisit, itu harusnya adalah ketahanan energi, termasuk soal sektor tambang dan energi. Itu yang bisa menutupi sebenarnya kekurangan defisit anggaran kita, dicarikan dari pos itu dulu. Nah, sementara di pos itu sendiri sekarang banyak terjadi pemimpin pejabatnya yang hanya memikirkan kepentingan untuk kekayaan pribadi, hanya untuk memikirkan diri sendiri. Banyak uang negara habis untuk fasilitas-fasilitas mereka saja. Sementara kemampuan mereka untuk mencarikan uang untuk hari ini memitigasi bencana, kemampuan mereka mengatasi masalah dengan cepat, itu banyak menteri yang tidak terlihat terukur KPI-nya, Key Performance Indicator-nya.
Oleh karena itu menurut saya Bang Kevin, memang Pak Prabowo harus punya sense of politik untuk membaca situasi ini, mana yang menteri yang bisa mengikuti ritme kerjanya, mana yang tidak mampu mengimbangi ritmenya kerjanya Pak Prabowo, mana menteri yang punya kepentingan pribadi terselip dalam kepentingan golongannya bukan untuk membantu rakyat hari ini. Dia harus punya kemampuan kontemplasi di situ. Karena ini kan nggak ada juga hari ini satu institusi lembaga yang mengevaluasi kementerian kan. Mana kementerian jangan sampai nanti kalau resapel menteri karena populis saja yang dipertahankan, tapi sebenarnya kebijakannya nggak ada, programnya untuk bantu presiden nggak ada, bahkan mereka punya visi sendiri. Bahkan termasuk kemarin ada miss kan, Prabowo-nya bilang pagarnya dibongkar, menteri menteri kelautannya bilang jangan dibongkar dulu. Nah ini kan jadi lucu, aneh kan, miss itu sebenarnya itu nggak bagus untuk habit siapa pemerintahan menurut saya. Baik, Bang atau Kang Ujang bisa menanggapi langsung apa yang dikatakan dari Bang Pangi tadi, juga mengkritisi terkait dengan tadi ada ketergantungan dari energi dan juga pangan, kemudian tadi ada ketidaksinkronan antara dari pernyataan dari Presiden terkait dengan harus bongkar pagar laut, tapi dari Menteri Kelautan jangan dibongkar terlebih dahulu. Anda menanggapinya seperti apa, Kang Ujang? Kami ini kan punya skema ya, 8-17-8. 8 itu Astacita, 17 itu program prioritas, dan 8 lagi adalah PHTC, program hasil terbaik cepat. Nah, tadi soal kabinet ya, Pak Prabowo sudah mengevaluasi, ada hasil-hasil evaluasi dari kabinet selama 3 bulan ini. Oleh karena itu penilaiannya kan ada dan itu sangat terbuka, dan lembaganya ada di istana gitu. Itu KSP juga bisa mengevaluasi kinerja para menteri. Dalam konteks itu kami yakin bahwa menteri itu akan terukur kinerjanya, mana yang baik, mana yang tidak, itu akan terlihat kok semuanya. Bukan hanya terlihat oleh publik, tapi juga terlihat oleh kami sendiri di dalam. Dan itu bisa diukur oleh setiap menteri. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, yang kurang tentu harus ditambal, yang lebih tentu harus didorong. 3 bulan adalah waktu yang singkat tadi untuk bukan hanya mendorong ya, tapi memastikan mereka bekerja dengan keras lagi agar memang apa yang menjadi kebijakan Pak Prabowo itu betul-betul disupport oleh para menteri, karena tidak ada misi menteri, yang ada adalah misi Pak Presiden yang harus didorong oleh para menteri. Pastinya menteri harus dievaluasi. Berbicara terkait menteri, ada juga informasi di pemirsa, survei menteri yang kinerja terbaik. Tak hanya Presiden dan juga Wapres yang disurvei, menteri juga ikut disurvei. Berikut informasinya. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah survei mencatat ada 5 menteri yang dinilai memiliki kinerja terbaik selama menjabat. Survei indikator politik mencatat Menteri BUMN Erick Thohir menduduki peringkat pertama sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menduduki peringkat kedua. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi kedua. Keberhasilannya menurunkan biaya haji dan peningkatan kuota haji menjadi sorotan. Kemudian di peringkat kelima ada Teddy Indrawijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara Lembaga Center of Economic and Law Studies Serios mencatat Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara di posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap tangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima ada Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. 100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, kita akan melanjutkan dialog pemirsa. Saya akan bertanya kepada sejumlah narasumber bahwa bagaimana tanggapannya terkait dengan kinerja menteri-menteri yang dikatakan ini terbaik. Saya mau dari ke Bang Arya, mungkin singkat saja karena memang waktu kita terbatas. Silakan Bang Arya. Ya, kan kelihatan bahwa menteri terukur dan mendapat persepsi baik tadi kan kuantifikasi kegiatannya jelas tadi. Jadi Menteri Agama menurunkan biaya haji.
ada suatu kebijakan menteri yang langsung berdampak pada kepentingan rakyat secara langsung, terutama masyarakat yang mau naik haji. Ini nggak pakai anggaran, ini nggak pakai APBN ini. Dia langsung putuskan ada penurunan yang terkait ongkos haji. Kemudian Mbak Mutia Hafid, jelas ya, orang sekarang ini tidak ada yang di bawah itu tidak dikejar-kejar pinjol. Bagaimana arus fiskal di bawah, duit yang kita tumpahkan supaya ada pertumbuhan ekonomi di bawah itu ditarik semua oleh judi online. Mbak Mutia jelas dengan ketegasannya bagaimana pemberantasan judi online. Ya. Ada satu yang nggak ngerti aku sikapnya ini, hebatnya mungkin karena apa namanya, menarik orangnya ya kan, kalau mungkin belum tahu. Tapi ada hal-hal yang Pak Budi Gunadi, itu banyak sekali itu memang dari dulu terobosan-terobosan di dunia kesehatan. Sekarang kalau mau ambil yang namanya spesialis kesehatan, nggak perlu lagi ngantri dipersulit oleh ID dengan universitas-universitas yang ngaco kayak dulu, ya kan? Sekarang rumah sakit dengan kriteria tertentu bisa langsung buka program spesialis, ya. Kemudian mengenai aspek kesehatan, ketersediaan dan pemerataan. Dan jujur, kalau memang anggarannya kurang dia ngomong gitu. Lihat itu, kemudian Bu Sri Mulyani jelas menavigasikan APBN itu nggak mudah dalam situasi sekarang ini, karena defisit 600 triliun dan jatuh tempo 900 triliun ini perlu orang-orang seperti Bu Sri Mulyani untuk menavigasikan APBN. Saya kira itu jelas sekali ukuran kuantitatifnya. Baik. Bang Arya, mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita harus memberikan kesempatan kepada Bang Panggi menanggapi dengan kinerja terbaik para menteri. Seperti apa tanggapan Anda? Singkat saja Bang Panggi. Iya, tentu saja ini bukan asumsi ya, persepsi, mungkin pikiran liar masyarakat, tetapi kan mungkin ada KPI-nya yang disampaikan Bang Arya tadi, Key Performance Indikatornya, seperti Mutia Hafid soal ketegasan dalam judi online, termasuk kemudian investasi-investasi bodong dan pinjol dan seterusnya. Kemudian cuma saya kurang mungkin saya agak kecewanya Budi Sadikin ini bilang subsidi BPJS ini list penyakit udah mulai dikurangi, minta masyarakat pakai asuransi swasta. Nah itu menurut saya nggak fair juga gitu. Tapi ada juga menteri itu pendidikan yang nggak pakai provider, nggak pakai totet di jalan. Itu senang juga saya menteri pendidikannya tuh. Jadi merakyat seperti menteri-menteri di Jepang, di negara-negara maju, nggak membebani kita di jalan, nggak buat pusing kita di jalan. Dan termasuk tadi yang dibilang ada menteri yang langsung berdampak kepada rakyat happy bisa haji tanpa harus mencari uang, minjam utang lagi untuk naik haji. Nah itu kan berdampak. Termasuk AHY ini kan sangat koordinasinya sangat bagus, saya lihat dia bekerja keras juga, kemana-mana ketemu, bertetap. Termasuk dia ketika memimpin ATR BPN, saya lihat tuh sertifikat tuh bagus elektronik itu sama beliau. Sekarang udah mulai agak kacau lagi gitu saya lihat. Itu lama lagi ngurus SHM, balik nama SHM aja lama sekarang. Termasuk mungkin Teddy, karena Teddy ini Bang Arya karena good looking aja Bang Arya. Ya mungkin karena good looking, ganteng ya, masyarakat Indonesia juga senang yang lihat ganteng yang good looking Bang Arya. Jadi puas dia Bang Arya. Jadi psikologisnya dia senang lihat orang-orang yang ganteng gagah mendampingi Pak Prabowo ini, mungkin sehingga puas. Kalau Mutia Hafid mungkin ya tadi udah sampaikan dan seterusnya. Baik. Terakhir saya mau ke Kang Ujang, tanggapannya terakhir seperti apa terkait dengan menteri-menteri yang ternyata tidak, tadi Bang Panggi tidak setuju Menteri Kesehatan tadi disampaikan. Tanggapan Anda singkat saja. Yang pasti kami bersyukur ya ada menteri-menteri yang kinerjanya bagus, kinerjanya baik, dan ada menteri-menteri juga yang kurang perform. Tentu yang bagus tentu harus ditingkatkan, yang belum perform harus didorong agar bekerja lebih baik lagi. Kami ya sebagai jubir VCO tidak bisa menilai menteri, yang pasti kami katakanlah bagian daripada untuk memastikan kinerja menteri itu lebih baik lagi ke depan. Karena kami selalu koordinasi dengan kementerian lembaga hampir tiap hari untuk memastikan kinerja yang menjadi kebijakan dari Bapak Prabowo itu betul-betul dijalankan dengan baik. Ya terima kasih sekali lagi atas sambutannya yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Pemerintahan Pak Prabowo Gibran mendapat kepuasan yang tinggi, lalu menterinya juga dapat apresiasi yang bagus dari publik. Ini bagian daripada hal yang penting untuk memastikan semangat bagi pemerintah, semangat bagi kabinet agar bekerja lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kami yakin
sesuai dengan keyakinan masyarakat hampir 90% Pak Prabowo bisa menuntaskan masalah-masalah yang ada di Republik ini. Mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bang Arya Bima, sangat yakin juga dengan Bapak Presiden. Saya yakin juga Bang Panggi juga yakin dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Oleh karena itu tadi doa restu kami mohon agar kami bisa bekerja dengan baik. Baik Kang Ujang, tentunya kita akan terus mengawal proses dari pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya, dan tadi poin-poin yang disampaikan dari Bang Arya, Bang Panggi terkait dengan hukum, keamanan, kesehatan dan juga lainnya dapat menjadi perhatian dari Kang Ujang sebagai juru bicara ke Presiden di pihak pemerintah agar bisa mengawal pemerintahan ke depan bisa berjalan lebih baik dan juga demi kepentingan masyarakat. Terima kasih Kang Ujang, Bang Panggi dan juga Bang Arya telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Terima kasih, Salam sehat selalu. Bang Arya, Bang Panggi.